Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal langsung membedah sebuah berita geopolitik yang benar-benar luar biasa dan baru aja pecah. Ya, kita bicara soal kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang kabarnya bakal segera difinalisasi. Ini bukan sekedar berita biasa, teman-teman. Ini tuh momen bersejarah yang benar-benar bisa mengubah peta politik global. Jadi, yuk kita langsung aja bongkar apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Pertanyaan utama yang pasti ada di benak kita semua sekarang adalah, gimana sih sebenarnya perang AS-Iran ini bisa berakhir? Nggak perlu bertele-tele, kita langsung lompat aja ke inti narasinya. Peristiwa ini tuh jauh lebih besar dari sekedar gencatan senjata biasa. Ini adalah manuver diplomatik raksasa yang melibatkan banyak banget negara dan pastinya menggeser keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Menarik banget kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengumuman finalisasi kesepakatan damai. Buktinya udah cukup jelas ya. Pada tanggal 24 Mei 2026, Presiden AS Donald Trump bikin pernyataan di Truth Social. Dia nulis begini, sebuah kesepakatan sebagian besarnya telah dinegosiasikan, tetapi masih perlu finalisasi antara Amerika Serikat, Republik Islam Iran, dan sejumlah negara lain. Nah, pernyataan inilah yang jadi pijakan dasar kita. Ini bukan sekedar rumor atau spekulasi lagi, tapi konfirmasi resmi kalau draft resolusi penting ini emang udah benar-benar ada di atas meja perundingan. Lanjut ke bagian 2, yuk kita bahas apa aja sih persyaratan inti dari negosiasi AS-Iran ini? Nah, yang paling menarik di sini adalah ngelihat tuntutan masif dari kedua negara yang akhirnya mengerucut ke 3 pilar krusial. Ini barat barter nilai yang luar biasa besar. Pertama, pembukaan Selat Hormuz. Kalian tahu kan, ini tuh urat nadi ekonomi energi global, jadi aksesnya benar-benar nggak bisa diganggu-gugat. Kedua, harus ada jaminan tegas soal program nuklir Iran. Buat Amerika Serikat ini harga mati demi menjaga stabilitas di kawasan sana. Dan yang ketiga, pencabutan sanksi ekonomi. Ini ibarat ngasih oksigen finansial yang jadi prioritas paling mutlak buat Teheran. 3 elemen inilah yang benar-benar jadi alat tawar pamungkas dalam tarik ulur diplomasi mereka. Sekarang, di bagian 3, kita bakal ngeliat siapa aja aktor kunci dan mediatornya. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan kalau perundingan tingkat tinggi ini gak cuma urusan berdua antara Washington dan Teheran aja. Di satu sisi, ada Islamabad yang ngambil peran sentral banget. Mereka ini ibarat jembatan, jadi perantara komunikasi yang super aktif di lapangan. Terus, di sisi lain, kita ngelihat pendekatan yang beda ke pihak sekutu. Misalnya nih, Amerika Serikat secara khusus nelpon Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, buat koordinasi dan ngasih update soal draftnya. Jadi kita punya 2 peran eksternal yang beda banget, tapi dua-duanya sama-sama ikut mendikte ritme kesepakatan ini secara keseluruhan. Mari kita pindah ke bagian 4 dan ngelihat lini masa menuju perdamaian. Jadi, poin krusialnya begini. Cerita ini tuh sebenarnya berawal dari titik yang benar-benar melelahkan. Coba bayangin, di pertengahan April 2026, ada perundingan alot selama 25 jam nonstop di Islamabad yang malah berujung buntu. Saking buntunya, delegasi Iran sampai milih buat angkat kaki. Tapi perhatiin deh, gimana situasinya bisa berbalik 180 derajat dengan cepat banget. Cuma 12 hari setelahnya, tepatnya tanggal 24 April, AS ngasih penegasan kalau mereka nyari kesepakatan abadi buat mastiin Iran bebas dari nuklir. Nah, nangkep sinyal itu, Iran langsung balas di tanggal 3 Mei dengan nyodorin 14 poin usulan damai. Manuver cerdik ini langsung direspon sama AS di tanggal 6 Mei. Mereka nunda operasi militer raksasa mereka yang namanya Project Freedom. Rangkaian catur geopolitik yang super intens ini akhirnya bermuara pada pengumuman finalisasi kesepakatan di tanggal 24 Mei. Pada akhirnya, penandatanganan kesepakatan ini tuh sebenarnya baru langkah pertama. Kalau kita ngelihat sejarah kawasan Timur Tengah yang penuh dinamika dan konflik yang kadang nggak ketebak, nah implementasi di lapangan nanti yang bakal jadi ujian sesungguhnya. Jadi pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, akankah pergeseran geopolitik bersejarah ini benar-benar bisa bertahan lama? Kita tunggu aja kelanjutannya. Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini dan sampai jumpa.